Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswi Universitas Indah Prasta VGR Yunindra. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurjanah dengan NPM 20202021500215 dengan mata kuliah fonologi kelompok 2 dan kelas X2B. Terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan tugas fonologi ini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bunyi. Yang pertama, bunyi agresif, yang kedua bunyi ingresif, yang ketiga bunyi segmental, dan yang keempat bunyi suprasegmental. Pembedaan bunyi agresif dan bunyi ingresif. Menurut Abdul Khair, 2009, halaman 35, bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Ada dua macam bunyi agresif dan bunyi ingresif. Dua macam bunyi agresif, yaitu bunyi agresif pulmonik dan bunyi agresif glotalik. Dan ada dua macam bunyi ingresif, terdiri dari ingresif glotalik dan ingresif velarik. Berdasarkan arus udara, bunyi agresif yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, terdiri dari bunyi agresif pulmonik, dibentuk dengan mengecilkan ruang paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Dan terdapat bunyi agresif glotalik terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup. Bunyi ingresif. Bunyi ingresif yaitu bunyi yang dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru, terdiri dari bunyi ingresif glotalik. Pembentuknya sama dengan agresif glotalik, tetapi berbeda pada arus udara. Dan terdapat ingresif velarik, dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Bunyi segmental menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Suhairi dalam VH tahun 2010 halaman 48 bahwa segmental mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Misalnya, kata matang dapat disegmentasi menjadi M, A, T, A, N, G. Yang kedua yaitu menurut Muklis tahun 2008 halaman 80. Bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernapasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi suprasegmental. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut yang itu bisa berupa tekanan suara intonasi, panjang pendek pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Menurut Muklis tahun 2008 halaman 81, unsur suprasegmental disebut juga prosodi. Dan menurut Verhaar tahun 2010 halaman 55 menjelaskan bahwa bunyi-bunyi suprasegmental tersebut meliputi intonasi, nada, aksen, dan tekanan.
Menurut Abdullah, tahun 2013, halaman 33-34, unsur suprasegmental yang disebut juga dengan prosodi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tekanan. Tekanan, suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat, sehingga menyebabkan amplitudo melebar yang dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudonya menyempit, pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Misalnya, bakpao dan kata bakso. Jika kata bakpao dan bakso diberi tekanan pada kata bak, maka maknanya adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan barang. Namun, apabila ditekankan pada kata pao dan so, tentu tidak akan memiliki makna, sehingga bunyi yang dihasilkan tidak berarti apa-apa. Yang kedua yaitu nada. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai nada yang tinggi pula. Sebaliknya, jika diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu juga akan disertai dengan nada yang rendah pula. Ada 5 bentuk nada. Yang pertama yaitu yang berarti tanda naik atau meninggi, yang biasanya diberi tanda garis ke atas. Yang kedua, berarti nada datar yang biasanya diberi tanda garis lurus mendatar. Dan yang ketiga, artinya nada turun atau merendah yang biasanya diberi tanda garis menurun. Keempat, yang berarti nada turun naik disebabkan nada yang merendah lalu meninggi. Kelima, yang berarti nada naik turun sebab nada yang meninggi lalu merendah. Misalnya, sate. Pada kata sate yang dianalisis dengan tinggi rendahnya nada sebagai berikut. Sate, pemberitahuan bahwa ada sate. Sate, pemberitahuan tentang sate. Yang ketiga yaitu jeda. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat pemberhentian itulah terjadinya persambungan antara dua segmen ujaran. Misalnya, es tung-tung dan es woles. Kesenyapan terjadi pada kata es tung-tung dan es woles. Yang keempat yaitu durasi. Bunyi dalam durasi ini dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Begitu pula, bunyi untuk kotoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminate. Klasifikasi bunyi segmental dan suprasegmental. Menurut Hair 2013 halaman 53, dalam arus ujar itu ada bunyi segmental yang dapat disegmentasikan dan unsur suprasegmental yang tidak dapat disegmentasikan. Menurut Muklis tahun 2008 halaman 46-53, klasifikasi bunyi segmental didasarkan atas berbagai macam kriteria,
yaitu yang pertama ada tidaknya gangguan, yang kedua pita suara, yang ketiga mekanisme artikulasi, dan yang keempat tinggi rendahnya lidah. Pembedaan bunyi segmental dan bunyi suprasegmental menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 35. Bunyi segmental dan bunyi suprasegmental, pembeda kedua bunyi ini didasarkan pada dapatnya tidaknya bunyi itu disegmentasikan. Bunyi yang dapat disegmentasikan seperti bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah bunyi segmental, sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang menyertai bunyi segmental itu seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi pemanjangan. Disebut bunyi atau unsur suprasegmental atau non-segmental. Jadi, kesimpulannya, bunyi yang datangnya dari luar disebut bunyi ingresif dan terdiri dari dua macam, yaitu bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif velarik. Sedangkan segmental itu fonem yang bisa dibagi. Suprasegmental itu fonem yang berupa tekanan panjang pendek atau getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Segmental bisa dipisah, suprasegmental tidak bisa dipisah. Terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD yang telah meluangkan waktunya untuk melihat tugas fonologi ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.